kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang berisi wasiat yang panjang. Di antaranya Nabi SAW bersabda, "Ihfadzillaha yahfadzka." Jagalah Allah, maka niscaya Allah akan menjagamu. Ini hadis yang masyhur ya. Bahwasanya barang siapa yang menjaga Allah, maka Allah akan menjaganya sesuai dengan kaidah yang masyhur dalam Islam, yaitu al-jaza min jinsil amal. Bahwasanya balasan sesuai dengan perbuatan. Maka barang siapa yang menjaga Allah, dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud dari menjaga Allah? Ya, secara sederhana maksud dari menjaga Allah yaitu menjaga syariatnya, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Karena Allah tentunya kita tahu tidak perlu dijaga. Tidak perlu dijaga, tetapi ini adalah uslub dalam bahasa Arab. Ya, bahwasanya ini maksud dengan menjaga Allah itu menjaga syariatnya, menjaga perintah-perintahnya, menjaga batasan-batasannya, jangan dilanggar. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan seluruh perintahnya, menjauhi larangannya, maka dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana dia menjaga Allah, sejauh mana dia menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, maka sejauh itu pula Allah akan berikan penjagaan baginya. Sejauh itu pula Allah akan beri penjagaan baginya. Ya. Sama seperti kita berkata bahwasanya kita harus menolong agama Allah. In tansurullaha yansurkum. Tolonglah Allah, maka Allah akan menolong kalian. Allah tidak perlu ditolong. Tapi Allah ingin muncul para pejuang-pejuang yang perjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ada mereka, ya, kalau mereka tidak mau, Allah akan gantikan dengan yang lainnya. Asalnya dinullahi mansur, asalnya agama Allah akan tertolong. Tapi Allah akan beri kemuliaan kepada hamba-hambanya yang ingin masuk dalam hal ini, menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti kita berkata bahwasanya dakwah butuh para dai-dai, para pejuang. Kalau seorang sudah dikecimpungkan dalam bidang dakwah, itu adalah kemuliaan baginya. Kalau dia tidak mau berkecimpung dalam dakwah, Allah akan carikan yang lain yang akan berkecimpung dalam bidang dakwah. Ya, jangan sampai dia merasa bahwasanya dia punya jasa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak butuh mereka, tapi Allah ingin muliakan mereka sehingga mereka bisa masuk dalam bidang dakwah untuk menjalankan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama, agama Allah pasti tertolong, tapi Allah ingin ada hamba-hambanya yang mulia yang menegakkan hal tersebut, yang memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah tidak perlu dijaga, tetapi Allah ingin ada orang-orang mulia yang menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena ya, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi. Barang siapa yang bersyukur, maka dia bersyukur pada dirinya sendiri. Dalam hadis kata Allah Subhanahu wa taala, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada fil mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, kalau seluruh kalian dari awal sampai akhir, manusia maupun jin, semuanya memiliki hati yang sangat mulia seperti orang yang paling termulia. Taruhlah semua manusia hatinya seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak akan menambah kekuasaan Allah sedikit pun. Kalau kalian bersyukur untuk diri kalian sendiri. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Barang siapa yang kafir, maka Allah Maha Kaya, Allah Maha Terpuji. Meskipun seluruh manusia kafir, Allah tetap terpuji. Allah berkata, ya ibadi law ana awwalakum wa insa law kana awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa min mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, kalau kalian seluruhnya dari awal sampai akhir, jin dan manusia seluruhnya berada di atas hati orang yang paling fajir, yang paling kafir, maka tidak akan mengurangi kekuasaanku sama sekali. Artinya apa? Kalau seluruh manusia hatinya seperti Firaun, kalau seluruh manusia hatinya seperti iblis, tidak akan mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang beribadah kepada Allah untuk dirinya sendiri, dan seorang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengurangi kekuasaan Allah
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi." Barang siapa yang bersyukur, beribadah, maka dia bersyukur kepada dirinya sendiri. Wa man kafara, barang siapa yang kafir, fa innallaha ghaniyyun karim. Allah, barang siapa yang kafir, Allah tetap maha kaya, Allah tetap maha mulia. Jadi ini harus kita pasangkan dalam diri kita bahwasanya tatkala kita menjaga syariat Allah, itu sebenarnya menjaga diri kita sendiri. Sebenarnya menjaga diri kita sendiri. Sejauh mana kita punya perhatian menjaga syariat Allah, berjuangkan syariat Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, sungguhnya sejauh itu pula Allah akan berikan penjagaan kepada diri kita. Sebenarnya kita melakukan untuk diri kita sendiri. Karenanya Nabi SAW buat satu kaidah, ihfadillaha yahfadka. Barang siapa yang menjaga Allah, Allah akan menjaganya. Adapun bagaimana cara menjaga Allah nanti akan kita jelaskan di akhir pengajian. Namun pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan suatu kisah, ya, bagaimana Allah menjaga hamba-hambanya karena mereka menjaga Allah. Bahkan yang dijaga bukan cuma sang hamba, bahkan keturunannya juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah tentang pernikahan antara Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik, dengan Abu Talhah radhiyallahu taala anhu. Ya. Ummu Sulaim ini adalah seorang wanita salehah yang telah dijamin masuk surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam Sahih Al-Bukhari dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, Ra'aituni dakhaltul jannah. Aku melihatku dalam kondisi masuk dalam surga. Fa idza ana bir Rumaisa imraati Abi Talhah. Tiba-tiba aku melihat Rumaisa di sana, istrinya Abu Talhah. Namanya adalah, ya, disebut oleh Nabi dengan Rumaisa dan dia dikenal dengan Ummu Sulaim. Tiba-tiba aku melihat Rumaisa, istrinya Abu Talhah. Subhanallah. Apa yang buat dia gerangan masuk surga? Nanti akan kita jelaskan. Wa sami'tu khasyafatan faqultu man hadha. Kemudian aku mendengar ada suara langka atau suara sesuatu. Aku bertanya, siapa itu? Faqala hadza Bilal. Itu adalah Bilal. Wa ra'aitu qasran bi fina'ihi jariyah. Aku melihat suatu istana, kemudian di pelatarannya ada seorang gadis. Faqultu liman hadza. Maka aku bertanya, ini istana dan gadis ini milik siapa? Faqala li Umar, maka dikatakan ini adalah milik Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Fa aradtu an adkhulahu fa anzuru ilaihi. Aku pun ingin masuk dalam istana tersebut untuk melihat isinya. Fa dzakartu ghairataka, maka aku pun ingat engkau pencemburu wahai Umar, sehingga aku tidak jadi masuk. Faqala Umar, bi abi wa ummi ya Rasulullah, a'alaika aghar. Ya Rasulullah, apakah aku cemburu kepada engkau ya Rasulullah? Kata Umar, ya harusnya kau masuk saja, enggak apa-apa. Tetapi Nabi cerita bahwasanya tatkala dia masuk surga dan dia lihat dirinya dalam surga, dia bertemu dengan siapa? Ar-Rumaisa, yaitu Ummu Sulaim, istrinya Abu Talhah. Siapakah istri salehah ini kemudian menikah dengan seorang lelaki yang sangat saleh, Abu Talhah? Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bercerita, Anas bin Malik, qala Malik Abu Anas limraati Ummu Sulaim. Ayahnya Anas, dan dia seorang musyrik, namanya Malik, karena namanya Anas bin Malik. Dia berkata kepada istrinya Ummu Sulaim, yaitu ibunya Anas bin Malik, inna hadzal rajul yuharrimul khamra. Ini Muhammad ini mengharam-haramkan khamar, melarang-melarang khamar. Maka dia tidak setuju dengan dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fantalaqa hatta Asyam, hatta Asyam. Maka Malik, bapaknya Anas, pun pergi menuju ke negeri Syam. Fahalaka hunak, kemudian dia meninggal di sana, di negeri Syam. Akhirnya ibunya Anas, Ummu Sulaim, janda, suaminya sudah meninggal. Faja'a Abu Talhah, maka datanglah Abu Talhah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Fa khataba Ummu Sulaim, kemudian dia pun melamar Ummu Sulaim, itu Rumaisa tadi yang Nabi lihat dia di surga. Fa kallamaha, maka dia pun ngomong, melamar Ummu Sulaim. Apa kata Ummu Sulaim? Ya Abu Talhah, ma mithluka yurat. Kata Ummu Sulaim kepada Abu Talhah, wahai Abu Talhah, orang seperti Anda tidak mungkin ditolak lamarannya.
Walakinnaka mru'un kafir, tetapi engkau kafir. Wa ana imra'atun muslimah, Abu Talha waktu itu masih kafir, masih musyrik. Wa ana imra'atun muslimah, dan saya seorang wanita muslimah. La yasluhu li an atazawwajak. Tidak boleh bagiku untuk menikah dengan engkau. Maka Abu Talha bertanya, "Madza dahruk?" Yaitu apa keinginanmu agar aku bisa menikahimu? Maka Ummu Sulaim berkata, "Wa ma dahri?" Ya. Apa keinginanku? Kata Abu Talha, "Asraf awal baydha?" Apakah kau ingin emas dan perak? Kata Ummu Sulaim, kata Rumaisa, "Fa inni la uridu safra wala baydha." Aku tidak ingin menikah denganmu, aku tidak berharap emas dan perak. Inni uridu minka al-Islam. Aku ingin kau masuk Islam. Fa in taslam fadzaka mahri wala as'aluka ghairahu. Kalau kau masuk Islam itulah maharku dan aku tidak akan nuntut selain itu. Subhanallah. Abu Talha langsung masuk Islam. Menikah dengan siapa? Ummu Sulaim, wanita salehah. Hanya menginginkan suaminya masuk apa? Islam. Dia bilang saya tidak butuh dengan emas dan perak. Apalagi dompet, apalagi tas, apalagi kerjanya ibu-ibu tiap hari browsing apa? Tas. Baik. Tunggu dulu, belum. Ini masih muqaddimah ya, belum. Nah, akhirnya Abu Talha menikah dengan Ummu Sulaim. Abu Talha menikah dengan Ummu Sulaim. Ummu Sulaim sudah punya anak, siapa? Anas bin Malik. Jadi Abu Talha itu bapak tirinya Anas bin Malik. Nah, kemudian lahirlah seorang anak dari pernikahan tersebut. Anak tersebut sangat dicintai oleh Abu Talha. Abu Talha sangat cinta kepada anak tersebut, sangat sayang anak tersebut. Anak tersebutlah yang disebut dengan Aba Umair. Waktu anak itu adik tirinya Anas, dia punya peliharaan burung. Waktu itu burung tersebut sakit, akhirnya burung itu mati. Maka Nabi SAW kebetulan main di rumahnya Anas bin Malik. Lalu Nabi ketemu dengan si kecil Abu Umair tersebut, masih kecil. Maka Nabi mencandainya. Nabi berkata, "Ya Aba Umair ma fa'ala Nugair." Padahal dia masih kecil, mungkin berapa tahun nih? Mungkin 4 tahun, mungkin 3 tahun, berapa tahun. Nabi mencandai, Nabi berkata, "Wahai Abu Umair, apa yang terjadi dengan burung yang kau pelihara?" Nabi ingin ngobrol dengan dia. Ya. Inilah anaknya dari Abu Talha yang menikah dengan Ummu Sulaim. Anas bin Malik bercerita dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Kata Anas bin Malik, "Ishtaka ibnun li Abi Talha." Anaknya Abu Talha sakit, yaitu tadi Abu Umair. Fa kharaja Abu Talha ilal masjid fatufiyal gulam. Maka dia pun pergi ke masjid, ternyata anak tersebut meninggal dunia. Padahal anak ini sangat dicintai oleh Abu Talha. Sering dia tanya, waktu anaknya sakit, tanya sama istrinya, bagaimana kondisinya. Kalau datang lagi, bagaimana kondisinya, karena sayang kepada anaknya. Apa yang dilakukan oleh Ummu Sulaim? Fahayat Ummu Sulaim al-mayyit wa qalat li ahliha la yukhbiranna ahadun minkum Aba Talha bi wafati ibnihi. Maka dia siapkan putranya tersebut meninggal dunia. Lihat Ummu Sulaim ini putranya sendiri. Betapa tabahnya menghadapi kematian putranya. Maka dia pun mengkafankan, kemudian dia menyiapkan, kemudian dia kuburkan putranya tersebut tanpa sepengetahuan bapaknya. Karena Ummu Sulaim tahu betapa cintanya Abu Talha kepada putranya tersebut. Kemudian Ummu Sulaim berkata kepada keluarga yang di rumah, jangan seorang pun kasih tahu sama Abu Talha kalau anaknya sudah meninggal dunia. Berarti dia benar-benar kuat menghadapi itu semua. Faraja'a ila ahlihi. Kemudian dia pulang ke rumah Abu Talha, wa ma'ahu nasun min ahlil masjid, bersama sebagian sahabat-sahabatnya dari masjid. Dia bertanya seperti biasanya, "Ma fa'alal gulam?" Bagaimana putraku kondisinya? Qalat khairu ma kana. Lebih baik daripada sebelumnya. Kata siapa? Ummu Sulaim. Maksudnya lebih tenang, dalam riwayat dia lebih tenang daripada sebelumnya. Ini sudah meninggal, lebih tenang. Kalau sebelumnya sakit, panas, menderita, sekarang sudah meninggal, makanya dia mengatakan dia sangat tenang, lebih tenang daripada sebelumnya. Wa qarrabat ilaihim asya'ahum, dan subhanallah dia tenang saja, dia bisa menjaga situasi perasaannya, kondisi perasaannya. Maka Ummu Sulaim tetap menyiapkan makanan buat suaminya dan tamu-tamunya. Fata'asyau, akhirnya mereka kemudian makan malam. Wa kharajal qaum, akhirnya teman-temannya Abu Talha keluar setelah makan malam.
Wa qamatil mar'atu ila ma taqumu ilaihil mar'ah. Falamma kana akhirul lail. Kemudian Ummu Sulaim pun berhias, menyiapkan dirinya sebagaimana seorang istri. Kemudian dia mendekati suaminya. Malam itu akhirnya Abu Talha menggauli siapa? Ummu Sulaim. Menggauli Ummu Sulaim. Tatkala di penghujung malam, suaminya sudah tenang, sudah menggauli dia. Kemudian dia pun berkata kepada suaminya, "Ya Abu Talha, alam tara ila ali fulanin ista'aru ariyatan fatamatta'u biha falamma tulibat ka'annahum karihu dhalik qala ma ansafu." Kata Ummu Sulaim kepada suaminya, "Wahai Abu Talha, bagaimana menurut Anda, menurut engkau wahai suamiku, tentang suatu keluarga yang meminjam pinjaman pada orang lain. Kemudian mereka pun memanfaatkan pinjaman tersebut. Suatu hari pemilik barang tersebut minta dikembalikan pinjamannya. Lantas keluarga tersebut jengkel waktu diminta kembali barang oleh pemiliknya. Bagaimana menurut kamu?" Kata suaminya, "Ma ansafu." Kalau gitu mereka tidak benar caranya begitu. Sudah dikasih pinjaman, sudah ditolong, sudah bersenang-senang dengan menggunakan pinjaman tersebut, waktu diminta dikembalikan harusnya mereka ridha. Kenapa mereka tidak senang? Qalat. Ini mukaddimah dari Ummu Sulaim. Maka Ummu Sulaim berkata, "Fa inna ibnaka kana ariyatan minallahi tabaraka wa ta'ala." Sungguhnya putramu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa inna Allah qabadahu. Sungguhnya Allah telah mencabut nyawanya, mengambil kembali titipannya. Fartaja'a fastarja'a wa hamidallah. Abu Talha begitu sedih, apa yang dia ucapkan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillahi ala kulli hal. Tengah malam ini, setelah berhubungan, baru dia sampaikan. Maksudnya apa? Dia ingin suaminya tenang, senang dulu, baru disampaikan kabar ini. Subhanallah. Jadi ini dua suami istri yang luar biasa. Ya, istrinya juga tidak kalah luar biasa. Bayangkan putranya meninggal dan dia bisa tabah dan tidak kelihatan itu semua. Dan dia bisa mengajak suaminya untuk bergaul. Dan suami tatkala diberitahu pun dalam kondisi tenang dengan berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah ala kulli hal." Kita adalah milik Allah dan semuanya akan kembali kepada Allah dan segala puji bagi Allah dalam segala kondisi. Falamma asbaha qada ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala pagi hari dia pun kabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang terjadi. Maka Nabi berkata, "A'rastumul lailah?" Apakah tadi malam kalian berhubungan? Nabi tanya, "Apakah semalam kalian berhubungan?" Kata Abu Talha, "Iya ya Rasulullah." Maka Rasulullah SAW berdoa, "Barakallahu lakuma fi lailatikuma." Semoga Allah berkahi malam tadi kalian berhubungan. Dan benar, akhirnya Ummu Sulaim hamil gara-gara hubungan tersebut. Fahamilat bi Abdullah, lahir diambil seorang anak. Dan Ummu Sulaim ya dalam kondisi hamil beberapa kali ikut serta safar bersama Nabi. Nabi tahu bahwasanya Ummu Sulaim dalam kondisi hamil ya. Ya kalau kamu melahirkan kabarkan kepadaku ya. Kemudian akhirnya Ummu Sulaim melahirkan di malam hari. Fawaladat hulailan. Dia pun melahirkan putranya di malam hari. Wa karihat an tuhannikahu hatta yuhannikahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia tidak ingin mentahnik. Kebiasaan orang Arab kalau anak baru lahir, maka dia pun mengunyah korma terus dimasukkan ke dalam mulut sang bayi. Tetapi Ummu Sulaim ingin mencari keberkahan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia tidak mau memasukkan korma dalam mulut anaknya. Anaknya nangis disabar-sabarin. Dia bilang, "Wa karihtu an tuhannikahu hatta yuhannikahu Rasulullah." Aku tidak ingin kasih makan dia tahnik korma sampai Nabi yang pertama kali mentahniknya. Akhirnya tatkala besok pagi, fahamalathu ghudwatan wa ma'iya tamaratul ajwah. Aku pun segera bawa putraku tersebut, ya, ini putra yang ya, buah dari kesabaran suami istri yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka aku pun bawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu dengan beberapa butir korma ajwa. Waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang sibuk, sedang memberi tanda kepada onta-ontanya, ya.
Faqultu ya Rasulullah. Maka kata Anas bin Malik, ya, Anas berkata, Anas yang bawa adiknya, Anas berkata, ya Rasulullah, inna Umma Sulaim waladatil Lailah, fakarihat an tuhannikahu hatta yuhannika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jadi yang bawa putra Abdullah adalah Anas bin Malik, ya, bawa adik tirinya. Maka kata Anas bin Malik, wahai Rasulullah, Ummu Sulaim ibuku tadi malam melahirkan dan dia tidak mau mentahnik putranya sampai anda yang mentahnik terlebih dahulu. Kata Rasulullah SAW, ama syai', ada sesuatu yang kau bawa? Aku berkata, tamratu ajwa, aku bawa buah korma ajwa. Maka fa akhadha ba'dahunna famadhaghahunna, Nabi mengambil sebagian korma tersebut, lalu Nabi mengunyah-ngunyahnya. Tsumma jama'a buzaqahu, kemudian Nabi kumpulkan liurnya, fa'aujarahu iyyahu, kemudian Nabi pun masukkan ke dalam mulutnya anaknya Ummu Sulaim, faja'ala yatalammadhu, maka sang anak mengisap-mengisap jari Nabi sallallahu alaihi wasallam makan dari korma tersebut. Nabi berkata, hibbul ansar tamar, sungguhnya kaum Ansor suka dengan apa? Korma. Ini anak sejak kecil sudah suka apa? Korma. Qultu ya Rasulullah sammi, kata Anas bin Malik, ya Rasulullah berilah nama anak ini. Kata Nabi SAW, huwa Abdullah, dia adalah siapa? Abdullah. Abdullah ini akhirnya menjadi anak yang soleh. Kemudian dia meninggal dalam jihad fisabilillah. Dan dia punya anak 10, anak laki-laki, semuanya ahli baca Quran. Semuanya ahli baca Quran. 5 di antaranya adalah ahlul hadis. Orang-orang terkenal menyampaikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Ishaq, Ismail, Yaqub, Abdullah dan Amr. Ini 5 bersaudara, semuanya ahli hadis. Dan yang paling top di antara 5 anak-anaknya ahli hadis adalah Ishaq. Ishaq bin Abdullah bin Abi Talha. Ishaq bin Abdullah bin Abi Talha. Ishaq inilah gurunya Al-Imam Malik rahimahullahu taala. Bayangkan Allah Subhanahu wa taala menjaga, ya, Abu Talha, menjaga putranya, bahkan menjaga apa? Cucunya. Inilah di antara makna ihfazillah yahfazka. Kalau engkau menjaga Allah, Allah akan menjagamu, bukan cuma menjagamu, bahkan menjaga keturunanmu. Menjaga keturunanmu. Kita sekarang hidup di zaman yang banyak fitnah. Kita khawatir anak-anak kita rusak. Kita melihat bagaimana para pemuda, pergaulan mereka, bagaimana tontonan mereka, bagaimana pembicaraan mereka, pergaulan laki-laki dengan wanita, betapa banyak perzinahan. Sekarang bukan hanya perzinahan, bahkan homoseksual tersebar di mana-mana. Kalau kita tidak menjaga anak kita, kalau Allah tidak menjaga anak kita, susah kita untuk menjaga mereka. Oleh karena kita butuh bantuan, ya, kita butuh penjagaan Allah agar anak kita bisa terjaga. Di antaranya kita mendoakan anak-anak kita. Di antaranya kita sendiri berusaha untuk jadi orang tua yang soleh, agar anak-anak kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa taala juga bercerita tentang hal ini, tentang Nabi Musa dan Nabi Khadir tatkala mereka berdua bertamu ke suatu kampung dan mereka tidak dijamu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fantalaqa hatta idza ataya ahla qaryatin istata'ama ahlaha fa abaw ayyudayyifuhuma fawajada fiha jidaran yuridu an yanqadha fa aqama." Maka berjalanlah Nabi Musa dan Nabi Khadir. Sampailah mereka di suatu negeri, suatu kampung, mereka minta dijamu oleh penduduk kampung tersebut. Fa abaw ayyudayyifuhuma. Ternyata penduduk kampung tersebut enggan menjamu mereka berdua. Karena mereka berdua nabi, ya. Ini penduduk kampung kurang ajar, tidak mau menjamu apa? Nabi. Tatkala mereka hendak keluar dari kampung tersebut, fawajada fiha jidaran yuridu an yanqadha fa aqama. Tiba-tiba mereka mendapati suatu tembok mau jatuh, mau roboh, fa aqama, maka Nabi Khadir pun meluruskan tembok tersebut. Musa bertanya, "Kenapa Anda meluruskan tembok tersebut? Padahal mereka berbuat buruk kepada kita, kenapa Anda balas keburukan mereka dengan kebaikan?" Maka Nabi Khadir bercerita, "Wa ammal jidaru fa kana li gulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahumā wa kana abuhuma salihah fa arada rabbuka ay yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik." Kata Nabi Khadir, adapun tembok yang tadinya mau rubuh saya luruskan. Sungguhnya tembok tersebut milik 2 anak yatim yang tinggal di kota tersebut.
Di bawah tembok tersebut ada harta mereka. Kalau tembok tersebut miring, harta mereka akan kelihatan, akan dirampas oleh orang. Maka Allah menyuruh Nabi Khadir untuk memperbaiki tembok tersebut agar harta mereka tersembunyi. Fa arada rabbuka ayyabluga ashuddahuma. Sampai dua anak yatim ini menjadi dua anak yang dewasa. Kemudian mereka berdua akan mengambil harta mereka. Sebabnya kenapa? Kata Nabi Khadir, wa kana abuhuma salihah. Karena orang tua mereka ini soleh. Kata sebagian ulama seperti Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, hufidha li salahi abihima. Sungguhnya dua anak yatim ini dijaga oleh Allah karena kesolehan ayah mereka berdua. Dan tidak disebutkan dua anak ini soleh, tidak. Yang disebutkan solehnya bapaknya atau anaknya? Bapaknya yang disebutkan, bukan kedua anaknya. Oleh karena Syekhul Islam Taimiyah juga menyebutkan, ya, bahwasanya kata beliau rahimahullahu taala, ya, fantafa'a bi salahi abihima wa laysa min sa'yihima. Kedua anak ini mendapatkan manfaat dari kesolehan orang tua dua anak ini. Bukan karena usaha mereka berdua. Ya. Bahkan dalam sebagian riwayat, kata sebagian salaf, ya, bahwasanya ayah yang dimaksud dalam Al-Quran ini adalah kakek mereka yang ketujuh. Ya. Kakek mereka yang ketujuh. Kana bainahuma wa bainal ab as-salih sab'atu aba. Jadi ini anak bin sampai bin yang ketujuh. Dijaga 7 turunan oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa berarti bapaknya. Solehnya luar biasa. Sampai dijaga oleh Allah sampai 7 turunan. Sampai Allah ngirim Nabi Khadir untuk memperbaiki tembok tersebut gara-gara kesolehan bapak mereka. Karenanya hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesolehan kita sangat berpengaruh dengan nasib anak-anak kita. Kalau kita ingin anak-anak kita dijaga oleh Allah, berusahalah kita menjadi orang tua yang baik, orang yang tua yang soleh. Bagaimana kita ingin anak-anak kita soleh, sementara kita hobinya nonton sinetron, nonton India, sama nonton Korea, repot. Ya, saya nggak tahu sekarang lagi rame film Korea ya. Dulu zaman saya masih kecil nggak ada film Korea. Sekarang sedikit anak-anak muda nonton film Korea ya. Nah, bagaimana kita mau punya anak-anak kita soleh sementara kita sendiri tidak soleha? Sementara kita sendiri jarang ke masjid yang bapak-bapak. Sementara kita sendiri masih suka bermaksiat. Bagaimana Allah menjaga anak-anak kita? Bisa jadi jangan-jangan anak-anak kita menjadi rusak gara-gara kita sendiri yang rusak. Gara-gara kita yang rusak. Oleh karenanya Sa'id bin Musayyib, seorang tabi'in rahimahullah, pernah berkata, inni la usalli fa adhkuru waladi fa azidu fi salati. Aku salat, kata Sa'id bin Musayyib, kemudian aku ingat anakku dalam salatku, maka aku tambah lagi salatku. Aku panjang-panjangkan atau aku tambah rakaatnya. Kenapa? Ingat anakku. Raja'a an uhfadha fihi. Aku berharap Allah menjaga anakku karena aku. Ya. Maka seorang tatkala ingin melakukan kesalahan, ingat, ya, dampaknya bisa saja mengenai anak-anaknya. Maka dia berusaha bertakwa kepada Allah. Selain dia berdoa kepada Allah agar anaknya soleh, dia juga berusaha untuk soleh, ya, untuk soleh agar anak-anaknya menjadi soleh dan solehah. Hadirin dan hadirat yang Allah Subhanahu wa taala, inilah di antara buah dari menjaga Allah Subhanahu wa taala, maka menjaga orang yang menjaga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Lahu muaqibatun min baini yadayhi min khalfihi yahfazunahu min amrillah." Sungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat yang Allah kirimkan kepada seorang hamba yang bertakwa, menjaga di depannya, di belakangnya. Yahfazunahu min amrillah. Malaikat-malaikat itu menjaga sang hamba dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dijaga. Kalau ingin melakukan keburukan dipalingkan. Kalau ingin terjerumus dalam kecelakaan dijauhkan. Ya. Allah mengirim malaikat-malaikat untuk menjaga orang-orang yang beriman. Ada penjaga. Dan itu sering, ya, Allah palingkan kita dari kerusakan, dari kehancuran, bukan karena tiba-tiba, bukan karena kebetulan, tapi ada yang ngatur.
Ya, Allah Subhanahu wa taala ingin menjauhkan kita dari keburukan tersebut, ya. Ya. Dan itu bukan hal yang kebetulan, tapi memang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba kita disuruh belok ke sini, tiba-tiba kita suruh jalan yang lain, ya. Sampai kata sebagian ulama, terkadang Allah menjaga kita dari hal-hal yang kita semangati, kita inginkan. Ada seorang sudah semangat untuk meraih harta, dia sudah masuk dalam perdagangan, kemudian ternyata dia tidak berhasil. Dia menyangka dia tidak berhasil, saya kalah sama kawan-kawan saya lebih jago berdagang. Tapi ternyata itu Allah palingkan dia. Dia rajin sholat, rajin beribadah, tapi Allah palingkan dia kalah dalam perdagangan tersebut. Karena Allah tahu kalau dia berdagang, kalau dia kaya, dia akan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia punya uang banyak, dia akan lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menyangka bahwasanya dia tidak berhasil karena kehebatan teman-temannya. Tidak, sebenarnya dia hebat. Tetapi Allah palingkan dia supaya dia tidak terjerumus dalam hal yang dia benci. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi engkau mencintai sesuatu dan buruk bagimu. Bisa jadi seorang begitu semangat untuk meraih jabatan dengan perjuangan luar biasa, sudah berusaha sendiri, tapi Allah tidak menjadikan dia berhasil. Allah buat dia kalah. Kenapa? Bisa jadi kalau dia menang, dia lupa dengan namanya pengajian, dia lupa dengan takwa kepada Allah, ya. Lupa untuk baca Quran, tersibukkan dengan hal yang tidak bermanfaat, maka Allah buat dia gagal. Bukan karena dia tidak hebat, dia hebat. Tapi Allah tahu dia belum pantas untuk masuk di ajang tersebut. Dia belum pantas. Belum saatnya dia masuk dalam kancah tersebut. Maka Allah buat dia gagal. Ini contoh adalah penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Allah mudahkan urusannya kalau dia menjaga Allah Subhanahu wa taala, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan solusi kepadanya dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Nah, kalau seorang ternyata banyak masalah, dizalimi orang, ini orang diganggu orang, masalahnya tidak pernah selesai-selesai, tidak ada solusinya, maka hendaknya dia introspeksi diri. Jangan-jangan dia bermasalah. Jangan-jangan dia bermasalah sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan dia menzalimi orang lain, jangan-jangan dia tukang maksiat. Jangan-jangan dia tidak beres di rumahnya. Jangan-jangan dia enggak beres sama pembantunya misalnya, sama pegawainya, sama istrinya, sama suaminya. Cek. Kenapa bisa demikian? Orang mukmin pasti dikasih ujian, namun pasti ada solusinya. Pasti ada solusinya. Kita orang mukmin, orang beriman pasti ada ujiannya. Allah sudah janji akan kasih ujian. Tetapi pasti ada solusinya. Nah, kalau enggak ada solusinya, berarti kita introspeksi. Jangan-jangan kita bermasalah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Subhanahu wa taala. Secara umum, penjagaan Allah terhadap seorang hamba dalam dua hal. Penjagaan Allah terhadap seorang hamba dalam dua hal. Pertama, Allah menjaga agamanya, yang kedua Allah menjaga dunianya. Allah menjaga agamanya, yaitu Allah menjauhkan dia dari hal-hal yang menyimpang, hal-hal yang menyesatkan, ya. Jauhkan dia dari syubhat-syubhat, jauhkan dia dari pemikiran liberal, dari pemikiran firqah-firqah yang sesat, dijauhkan dari pemikiran-pemikiran khawarij, syiah dan yang lainnya. Allah jauhkan dia. Mungkin otaknya tidak begitu cerdas, tapi begitu dia baca syubhat-syubhat tidak masuk, dan dia tidak bisa terima, tidak logis bagi dia. Ada sebagian orang cerdas, tatkala baca syubhat-syubhatnya liberal, bahkan ateis malah terjebak. Malah terjebak, Allah tidak jaga dia. Sementara ada orang yang mungkin tidak begitu cerdas, tapi dengan logikanya yang sederhana, dia bisa bantai itu semua. Sementara ada orang yang pintar, namun karena Allah tidak jaga dia, begitu dia membaca syubhat-syubhat, langsung terbawa dalam pemikiran tersebut. Jadi dia punya pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Apalagi di zaman sekarang ini, pemikiran yang menyimpang tersebar di mana-mana. Orang kalau masuk dunia maya, dia akan mengetahui segala model pemikiran. Nah, kalau Allah tidak jaga dia, anak kita misalnya tidak dijaga, maka dia pingin tahu dia baca, akhirnya terjebak. Beberapa waktu lalu ada yang datang kepada seorang tua suami istri, "Ya Ustaz, anak saya sejak tahun ini memproklamirkan bahwasanya dia tidak mau puasa lagi." Subhanallah. Kenapa? Dia ragu adanya Tuhan. Gara-gara baca. Baca ini, baca anu, baca ini, baca ini, kejebak. Tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau orang bertakwa kepada Allah,
Setiap hari berdoa, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Dan dia tulus dalam ibadahnya, maka Allah akan menjaga dia. Oleh karenanya dalam hadis qudsi kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Senantiasa seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku dengan perkara-perkara yang sunnah sampai aku mencintainya. Seorang berusaha, bukan cuma yang wajib-wajib saja, yang sunnah-sunnah dia kerjakan. Ibu-ibu alhamdulillah salat lima waktu tidak ditinggalkan. Jangan lupa salat rawatib, qabliyah dan ba'diyah. Ibu-ibu insyaallah salat puasa bulan Ramadan tidak meninggalkan. Jangan lupa puasa sunnah kalau ada kesempatan puasa sunnah Senin Kemis atau 3 hari dalam sebulan, ya. Sisihkan waktu untuk berpuasa di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang wajib-wajib sudah dikerjakan, jangan lupa baca Quran, berusaha mendekatkan diri kepada Allah dengan perkara-perkara yang sunnah. Jangan lupa zikir pagi petang. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil." Senantiasa hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan perkara-perkara yang sunnah hatta uhibbah, sampai aku pun cinta kepadanya. Jadi kalau Anda ingin dicintai oleh Allah, itu caranya. Saya tidak melarang browsing tas, ya, tidak melarang. Cuma jangan waktuku panjang banyak, ya. Buka ini lihat lagi browsing. Lihat. Kurang jelas begini. Padahal duit enggak ada juga.